Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Tapi bohong. Astagfirullah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Putri. Saya dari kelas 12-8. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk membahas mata pelajaran sejarah mengenai materi pemberontakan DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Masuk ke pendahuluan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga menghadapi konflik dalam negeri. Salah satu konflik internalnya yaitu pemberontakan DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini berkaitan erat dengan perbedaan pandangan mengenai dasar negara atau dan sistem pemerintahan Indonesia. Pengertian DITI. DITI atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan hukum Islam atau syariat. Latar belakang. Pemberontakan DITI ini muncul pada periode 1949 sampai dengan 1962. Latar belakang munculnya gerakan ini antara lain: 1. Kekecewaan terhadap Perjanjian Renville 1948. Perjanjian ini menyebabkan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang kemudian dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk membangun kekuatan. 2. Ketidakpuasan mantan pejuang. Banyak laskar rakyat yang tidak diterima menjadi bagian dari TNI setelah restrukturisasi angkatan perang. 3. Perbedaan ideologi. DITI menolak Pancasila dan menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Masuk pada tokoh dan awal pemberontakan. Tokoh utama DITI yaitu Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gerakan DITI kemudian menyebar ke beberapa daerah lain, antara lain 1. Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, 2. Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah, 3. Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, dan yang keempat yaitu Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Meskipun dipimpin oleh beberapa tokoh yang berbeda, tetapi gerakan ini memiliki tujuan yang sama. Masuk ke perkembangan dan penanganan pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap DITI sebagai gerakan separatis yang membahayakan keutuhan NKRI. Upaya penumpasan dilakukan melalui 1. Operasi militer, 2. Pendekatan politik dan diplomasi, 3. Pelibatan masyarakat sipil. Berakhirnya pemberontakan DITI. Pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh TNI di Jawa Barat. Ia kemudian diadili oleh mahkamah militer dan dijatuhi hukuman mati. Dengan tertangkapnya Kartosuwiryo, pemberontakan DITI dinyatakan berakhir.
Meskipun beberapa daerah atau beberapa wilayah sebelumnya telah lebih dulu ditangani. Dari peristiwa tersebut tentunya memiliki dampak dan nilai histori. Pemberontakan DITI memiliki dampak yang besar antara lain: 1. Mengganggu stabilitas keamanan nasional. 2. Menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Dan yang ketiga yaitu menguatkan sikap pemerintah dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun nilai historis yang terkandung antara lain: 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Penyelesaian konflik secara adil dan bijaksana. Dan yang ketiga yaitu keberagaman, penghargaan terhadap keberagaman ideologi dalam negara demokratis. Jadi kesimpulannya adalah pemberontakan DITI adalah gerakan yang berusaha ingin menggantikan dasar negara Indonesia dan mendirikan negara Islam Indonesia melalui perjuangan bersenjata pada masa awal kemerdekaan. Pemberontakan DITI menjadi bukti bahwa mempertahankan kemerdekaan itu tidak hanya melawan penjajah, melainkan kita juga harus menjaga persatuan bangsa terhadap konflik internal. Dalam peristiwa ini diharapkan siswa-siswi dapat lebih memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaksempurnaan dalam menyampaikan materi, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god!